Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Awal tahun semangat bikin resolusi, pengen lebih produktif. Tapi kenapa ya? Kok sering banget mood itu naik turun nggak jelas? Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa kadang-kadang mau mulai sesuatu aja rasanya berat banget? Nah, ini dia nih, paradoksnya zaman sekarang. Kita mikir, scroll media sosial dulu deh bentar biar rileks, atau ngelakuin hal-hal seru lainnya biar mood jadi bagus. Tapi anehnya, yang terjadi justru kebalikannya. Kita malah jadi cemas, gampang marah, dan ujung-ujungnya makin gak termotivasi. Aneh banget kan? Ternyata ini semua ada penjelasan ilmiahnya loh. Kuncinya ada di satu molekul kecil di otak kita yang namanya dopamin. Percaya atau enggak, zat ini tuh yang ngatur suasana hati, tingkat energi, dan semangat kita dari hari ke hari. Dan kalau kita paham cara kerjanya, ini adalah langkah pertama buat ngambil alih kendali hidup kita lagi. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu masalah motivasi yang lagi kita hadapi di dunia serba modern ini. Nah, ini salah satu miskonsepsi paling umum soal dopamin. Banyak orang ngira dopamin itu molekul kebahagiaan. Padahal, sains nunjukin kalau dopamin itu lebih ke soal dorongan buat mengejar sesuatu. Rasa semangat yang kita dapat pas lagi pengen banget sesuatu, itulah dopamin lagi bekerja. Jadi, ini soal mau, bukan soal suka. Jadi gini, dopamin itu keluarnya ada dua cara. Ada yang namanya basic dopamin, ini tuh lonjakan besar yang kita dapat dari hal-hal instan, kayak makan enak atau nonton video lucu. Tapi yang jauh lebih penting buat mood kita sehari-hari adalah tonic dopamin. Anggap aja ini level dasar dopamin yang stabil, nah motivasi dan ketenangan kita itu bergantung sama level dasar ini, bukan sama lonjakan-lonjakan sesaat tadi. Sekarang kita lanjut ya, kita bakal lihat gimana kehidupan modern kita ini, tanpa sadar, malah ngacak-ngacak keseimbangan alami antara kedua sistem dopamin ini. Nah, ini dia nih siklus yang bahaya banget. Waktu kita dapat imbalan instan, dopamin basic kita langsung melonjak tinggi. Tubuh kita, yang pintar dan selalu cari keseimbangan, langsung respons dengan nurunin level dasar dopamin kita, si dopamin tonik tadi. Akibatnya, kita jadi ngerasa lesu, gelisah, dan parahnya, buat ngerasa normal lagi, kita butuh lonjakan dopamin berikutnya. Ini bikin level dasar kita makin anjlok, makin rendah lagi. Coba dibayangin, dopamin itu kayak anggaran gaji bulanan Anda. Kalau di hari pertama gajian, semua uangnya langsung Anda habisin buat foya-foya, sisa bulannya gimana? Pasti sengsara kan? Nah, kurang lebih itulah yang kita lakukan pada sistem dopamin di otak kita. Sebenarnya akar masalahnya tuh di sini. Otak kita ini didesain untuk dunia yang sangat berbeda dari sekarang. Dulu, nenek moyang kita buat dapat imbalan, entah itu makanan atau informasi, butuh usaha yang luar biasa. Sekarang, semua imbalan itu tinggal klik aja. Otak kita yang dirancang buat dunia yang susah ini sekarang kaget hidup di dunia yang serba gampang, dan inilah yang bikin sistem dopamin kita jadi nggak stabil. Secara biologis, ini yang terjadi di dalam kepala kita. Waktu dopamin dilepaskan kebanyakan dan keseringan, otak kita mulai mikir, wah, ini kebanyakan. Terus dia mengurangi jumlah reseptor, atau tangan yang tugasnya nangkep dopamin. Akibatnya, kita butuh dosis yang lebih tinggi lagi. Lebih banyak scroll, lebih banyak gula, cuma buat ngerasain efek yang sama. Inilah yang namanya toleransi. Oke, terus butuh berapa lama buat pulih dari kondisi ini? Menurut penelitian, ternyata butuh waktu sekitar 30 hari pengurangan stimulasi berlebih biar reseptor dopamin kita bisa kembali ke level normal. Cukup lama ya? Jadi jelas ya, otak kita ini lagi kelebihan muatan. Terus solusinya gimana? Apa kita harus berhenti bersenang-senang? Enggak juga. Ini bukan soal menghilangkan kesenangan, tapi soal menyetel ulang sistem imbalan di otak kita. Kuncinya ada di perbandingan ini. Aktivitas dengan imbalan instan itu polanya selalu enak sekarang, nggak enak nanti. Kenapa? Karena dia nurunin level dasar dopamin kita. Sebaliknya, aktivitas yang butuh usaha polanya susah sekarang, enak nanti. Walaupun awalnya berat, justru aktivitas inilah yang ningkatin level dasar dopamin kita secara berkelanjutan, bikin kita ngerasa baik lebih lama. Jadi, gimana dong cara naikin level dasar ini? Sains nunjukin beberapa aktivitas yang terbukti ampuh. Contohnya, olahraga, mandi air dingin, kerja dengan fokus penuh, meditasi, bahkan belajar hal baru. Intinya, semua aktivitas yang menantang tubuh dan pikiran kita. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Di dunia yang serba gampang ini, kita harus secara sadar dan sengaja melakukan hal-hal yang sulit. Kita harus secara sukarela menempelkan kembali konsep usaha pada imbalan, biar otak kita kembali seimbang. Oke, sekarang kita udah tahu solusinya. Tapi pertanyaannya, gimana cara ngelakuinnya? Kan nggak gampang tuh memilih yang susah.
Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas soal perubahan pola pikir yang kita butuhkan biar usaha itu terasa lebih bermanfaat. Kita itu sebenarnya bisa ngajarin otak kita buat suka sama usaha. Caranya gimana? Kita pakai bagian otak kita yang rasional. Pertama, tentuin tujuan yang jelas. Terus, sadari kalau setiap tugas sulit yang kita kerjakan, itu ngebawa kita selangkah lebih dekat ke tujuan itu. Sambil ngerjain, ingatin diri sendiri. Ingat loh, kata sains, setelah ini mood gue bakal lebih baik. Lama-kelamaan, otak kita bakal belajar kalau usaha itu sendiri adalah sebuah imbalan. Tentu saja, tujuannya bukan berarti hidup kita harus penuh penderitaan terus ya. Bukan itu. Tujuan utamanya adalah menemukan tantangan yang kita anggap bermakna dan ya kita nikmati. Kombinasi antara kesenangan dan usaha inilah formula rahasia untuk motivasi jangka panjang. Oke, jadi mari kita rangkum sedikit ya. Ingat, dopamin itu bukan molekul kebahagiaan, tapi molekul pengejaran. Dunia modern kita, dengan segala imbalan instannya, udah bikin sistem ini kacau, nurunin level dasar dopamin kita, dan bikin kita jadi nggak termotivasi. Solusinya, dengan sadar memilih aktivitas yang butuh usaha, yang justru secara perlahan tapi pasti bakal ningkatin mood dan semangat kita. Saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirkan, apa satu hal, sekecil apapun, yang butuh sedikit usaha yang bisa Anda lakukan hari ini? Mungkin cuma jalan kaki 15 menit, atau baca buku 5 halaman. Memulai dari hal kecil itu bisa jadi langkah pertama untuk menguasai kembali motivasi Anda. Terima kasih sudah menyimak.